Halo Sobat Desain, ketemu lagi dengan Yuda di sini. Kita kali ini akan membahas mengenai green design. Ya, green design adalah desain yang ramah lingkungan ya. Tapi sebenarnya kita harus membahas dulu dari apa penyebab dari green design. Kenapa dibuat green design ini? Awalnya adalah dari limbahnya, dari limbah kemasan. Nah, seperti kita tahu, kemasan itu apapun bentuk kemasannya itu pasti ujung-ujungnya itu adalah menghasilkan limbah atau menghasilkan sampah. Ya, mau kemasannya plastik, kertas, karton, apapun itu pasti endingnya adalah menyumbang limbah atau menyumbang sampah. Nah, sampah inilah yang menjadi concern green design. Gitu. Bagaimana caranya memanage limbah atau sampah ini supaya ramah lingkungan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas gimana caranya desain ini bisa concern terhadap lingkungan. Artinya kontribusi kita sebagai desainer ini juga berkontribusi untuk lingkungan hidup gitu, ekosistem. Kita juga peduli sama ekosistem. Artinya gini, kita nggak mau sebagai desainer itu kita hanya mikirin estetika aja. Kita hanya mikirin gimana caranya desain yang bagus, cara desain yang hard selling, yang ngejual gitu ya, yang berhasil secara visual. Tapi kita nggak mikirin lingkungan hidup. Sampah yang dihasilkan dari packaging itu akan semakin lama akan semakin besar, akan semakin lama mengganggu ekosistem ya. Nah, jadi hal ini juga yang menjadi penting untuk pemikiran kita sebagai desainer komunikasi visual untuk ikut memikirkan ekosistem atau lingkungan hidup. Nah, diantaranya kita bisa bagaimana membuat sebuah desain kemasan yang ramah lingkungan. Ya. Seperti contohnya sampah plastik, botol plastik, kantong kresek, ini kan didaur ulangnya lama ya, puluhan tahun, belasan tahun. Yang mana ini udah sampai ke laut ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana desain ini bisa di reuse atau digunakan kembali gitu. Jadi kita misalnya kita desain bag gitu, satu kantong yang bisa digunakan kembali menjadi kantong belanja atau tempat sampah gitu. Jadi dia bisa menunda atau memperlambat daripada kita satu kemasan terus kita buang, satu kemasan kita buang, berarti kan uh, dia nggak berguna lagi gitu. Nah, itu kan berarti penambahan sampahnya kan makin cepat ya, makin besar. Jadi semakin banyak itu yang kita buang. Tapi kalau kalau kemasan itu bisa dipakai ulang, bisa bisa menjadi tas, bisa menjadi apa namanya pot atau apa itu kita bisa manfaatin. Akhirnya kan tuh nggak jadi dibuang, kita pakai kembali. Nah, itu akan mengurangi limbah. Bagaimana kita sebagai desainer kita bisa menciptakan packaging itu tidak tidak langsung dibuang gitu. Jadi dipakai dipakai lagi atau dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mengurangi limbah pembuangan dari kemasan. Seperti contohnya ini kotak tisu, setelah tisunya habis dia bisa jadi tempat sampah. Tapi tempat sampahnya juga, plastik tempat sampahnya bisa dipakai ulang berkali-kali gitu, untuk sampah kering misalnya. Nah, jadi hal kayak gini yang artinya desain itu bisa berkesinambungan untuk ekosistem. Satu contoh yang bagus ini adalah study case dari Puma Cleverback ya. Puma Cleverback ini didesain oleh YSBH, nah, mana di pemikiran daripada Cleverback ini adalah untuk menggunakan kembali bagnya atau kantongnya itu untuk semua kegiatan. Bisa menjadi
tas belanja, bisa menjadi pot bunga dan sebagainya. Bagnya itu bisa kita pakai untuk tas belanja dan lain-lainnya. Biasanya kita beli sepatu itu kan satu kotak dus. Satu dus itu kan ada tutupnya, ada bawahnya. Itu menggunakan karton berapa banyak. Nah, si Puma Clever Bag ini dia cuman satu lembar karton yang mungkin setengahnya gitu. Jadi itu dirakit semini mungkin bahan yang digunakan, dan bahan yang digunakan juga dari material recycle gitu. Yang paling bergunanya adalah bagnya. Jadi bagnya itu ketika sudah nggak dipakai lagi itu bisa jadi tas belanja. Nah, itu bisa recycle gitu. Jadi pengurangan, memperlambat, tidak ada waste di situ. Jadi di Puma Clever Bag ini zero waste. Yang dimaksud zero waste itu kalau kita habis pakai kemasannya nggak kita buang. Jadi nggak ada waste gitu. Karena waste ini yang membuat limbah sampah kemasan ini menjadi lebih banyak gitu, merusak ekosistem. Nah di sini nggak ada waste. Ketika kita beli Puma Clever Bag, kita bisa pakai lagi bagnya. Prinsipnya Clever Bag proses ini adalah ya di manufacture-nya, kemudian didistribute, ditaruh di retail, ya kan. Kita beli sepatunya, kita dapat bagnya itu, kemudian dibawa pulang dan di recycle. Nah, recycle-nya ini kan artinya dia bisa dipakai terus-terusan gitu, bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, selama itu juga dia akan berguna, jadi mengurangi sampah. Ini bisa dipakai untuk ya bawa apa aja, bawa belanjaan, bawa buah-buahan, ya bisa dipakai jadi pot, bisa buat nyimpan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini kepraktisan juga. Kotaknya, si kartonnya itu juga menang Dayline Awards ya 2011 karena dia bisa dirakit kotak jadi divider. Jadi dia tuh dari ini seperti yang digambar ini, dia tuh bisa dirakit atas bawah sehingga dia bisa jadi kotak sepatunya gitu. Jadi dia intinya tuh dia menggunakan bahan kartonnya seminim mungkin, bisa dibilang setengahnya gitu. Nah ini kayak yang di bawah ini, baju itu dia cuma setengahnya. Kalau plastik baju itu full satu panjang gitu ya, panjang. Kalau ini enggak, dia cuma setengahnya, setengah dari plastik. Jadi dia benar-benar menggunakan bahan seminim mungkin gitu, dan juga bahannya dari bahan recycle yang kemudian dia bisa dipakai ulang, dipakai berkali-kali. Nah itu adalah pemikirannya Puma Clever Bag. Yang demikian itu bisa menyelamatkan ekosistem dan mengurangi limbah sampah kemasan gitu. Ya mungkin ini pemikiran yang sangat mulia gitu. Kita sebagai desainer nggak cuma mikirin gimana bikin desain yang secara estetika aja, tapi kita juga mikirin lingkungan hidup kita gitu. Kita peduli lingkungan, kita peduli jangan bikin sampah. Ya, otomatis kita juga menjadi desainer yang punya integritas yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya, dan klik subscribe, like, and comment, and I'll see you again next video. Bye.